Selamat siang, perkenalkan nama saya Putri Dinda Sukarnadi Pratiwi dengan 3 digit NIM akhir 106. Berikut merupakan video untuk UAS perancangan Airbang, di mana terdapat beberapa soal, yaitu soal pertama itu terkait dengan creepline, untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan creepline serta langkah yang dilakukan dalam mendesainnya. Jadi, mungkin di sini saya buka Excel-nya. Baik, pertama terkait apa yang dimaksud dengan creepline. Jadi, dari gambar bendung yang sudah dibuat itu bagian kripen merupakan dari titik A, B sampai dengan HG di sini yang dibatasi oleh garis berikut dan sebelah kirinya adalah apron. Untuk cara atau langkah-langkah mendesainnya yang pertama itu kita pertama adalah menghitung untuk parameter-parameter hidrologi yang ada. Kemudian selanjutnya dimasukkan ke dalam perhitungan untuk mencari tahu kemiringan apron dan creep line-nya. Perhitungan creepline dilakukan dari step 6 sebagai berikut. Nah, di mana untuk creepline ini kita mencari nilai L-nya, LV dan LH, kemudian kita cek apakah dia aman terhadap syarat berikut, di mana panjang totalnya itu harus lebih besar dari L fix-nya. Dan ada juga di step 7 itu ada pengujian creepline menggunakan teori Blight dan teori Lane, dan itu juga harus aman. Nah, ketika ini bisa dilakukan dengan memasukkan ke dalam rumus-rumus berikut. Nah, ada kemungkinan di mana ternyata tidak memenuhi persyaratan-persyaratan dari teori-teori tersebut seperti yang dijelaskan pada soal. Nih, jelaskan pula bagaimana pertimbangan yang perlu diketahui jika creepline belum stabil atau belum memenuhi syarat. Nah, jadi ketika misalkan terjadi kasus seperti itu, yang perlu kita lakukan adalah saat menggambar creepline itu kita bisa adjust atau sesuaikan lagi berapa panjang-panjangnya. Jadi dilakukan trial panjang dari B ke C, terus tinggi dari C ke D, dan seterusnya itu dilakukan trial sehingga total panjangnya, kemudian LH, LX-nya itu bisa berbeda-beda atau berubah-ubah. Itu lakukan trial hingga akhirnya memenuhi semua persyaratan yang ada. Persyaratan yang ini, kemudian teori Blade juga, dan dari teori Lane. Dan selanjutnya langsung saja ke pertanyaan nomor 2. Jelaskan tahapan perhitungan stabilitas tubuh bendung, apa saja yang perlu diperhatikan dalam menghitung stabilitas, dan bagaimana jika beberapa aspeknya tidak memenuhi. Jadi setelah melakukan perhitungan untuk apron dan creepline, yang dilakukan adalah menghitung stabilitas. Nah, di stabilitas itu terdapat beberapa kondisi dari mulai tekanan air normal, tekanan air banjir, kemudian ada yang dipengaruhi oleh gempa, ada juga yang tidak dipengaruhi oleh gempa. Jadi kita menghitung satu-satu dari tekanan air normal dulu, kita mencari tahu berapa MR, MO. MR itu adalah momen resisten dan MO adalah momen guling. Nah, caranya kita tahu bagaimana itu pertama kita harus menentukan titik beratnya dulu. Jadi kita gambar dia
diagram titik beratnya dan kita cari tahu jarak atau lengannya itu berapa sampai ke titik tinjau di mana kita menggunakan titik tinjau B. Kemudian kita langsung masukkan ke perhitungan dan MR dan MO itu dihasilkan dari perkalian antara lengan dan beratnya. Beratnya ada yang vertikal ada horizontal. Jadi disesuaikan dengan gambar yang ada. Itu untuk di tekanan air normal dan di tekanan air banjir juga dilakukan hal yang sama, tetapi di sini bentuk gaya-gayanya itu ada tambahan dibandingkan dengan tekanan air normal tadi. Jadi ada di sini ada P PL2, PI2, ada di sini ada di sebelah sini juga ada gayanya dan itu dihitung seperti pada menghitung di tekanan air normal. Tekanan lumpur juga ada, perhitungannya juga sama dan seterusnya. Lalu kita menghitung berat sendiri bendung. Nah, untuk berat sendiri bendung ini kita membaginya menjadi beberapa segmen berat sesuai dengan bentuk atau geometri segmennya. Ada yang bentuk segitiga, ada yang kotak dan lain sebagainya. Itu kita sesuaikan. Kita cari lengannya ke titik tinjau berapa, kemudian kita masukkan ke dalam perhitungan. Dapat momen resisten dan momen guling. Lalu eh, karena ada kemungkinan di mana strukturnya menghadapi gempa, jadi kita harus melakukan perhitungan momen akibat gempa. Nah, dan gempa di sini dibagi menjadi dua arah, yaitu arah vertikal dan horizontal. Jadi dilakukan perhitungan untuk kedua arah tersebut. Seperti yang tertera untuk perhitungannya. Selanjutnya ada juga uplift. Nah, karena bendungnya berada di air yang bisa memungkinkan adanya guling akibat uplift. Jadi kita perlu memperhitungkan gaya angkat dan diperhitungkannya terhadap air normal dan air banjir. Jadi untuk memperhitungkan gaya angkat ini harus em, kita harus tahu berapa lengan lengan dari gaya-gaya tersebut ke titik tinjau. Kita cari lengannya, lengan totalnya, kemudian membuat diagram gaya-gaya yang bekerja. Jadi misalkan dari titik tinjau A ke B itu ada gaya yang bekerja dari arah kanan bendung ke arah kiri. Jadi seperti berikut dan seterusnya. Lalu dimasukkan ke dalam perhitungan dan mendapat kita mendapat V, H, MO, MR dengan menggunakan rumus-rumus berikut. Lalu untuk air banjir juga dilakukan hal yang kurang lebih sama. Di mana kita tapi di sini itu kalau yang tadi air normal itu kita meninjaunya sampai di muka air normal. Kalau ini kita meninjau sampai di muka air banjir. Bedaannya di situ. Ini dibuatkan diagram gaya-gayanya lalu masukkan ke perhitungan. Setelah itu kita rekap semuanya dan kita lakukan pengecekan untuk semua kondisi, mulai dari yang tanpa gempa hingga yang dengan gempa vertikal dan horizontal. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika misalkan ternyata di perhitungan itu tidak oke atau belum stabil gitu ya? Dilakukan trial-trial lainnya, misalkan eh, di sini ternyata didapati nilai sigma sigma max-nya tidak memenuhi lebih dari 20. Maka kita harus mencari tahu apakah mungkin perlu disesuaikan lagi untuk bentuk grip line-nya, bentuk apronnya mungkin atau tinggi-tingginya sampai nanti akhirnya mendapatkan hasil yang sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku. Dan terakhir, kita bisa merekap semuanya di dalam kombinasi gaya-gaya. Jadi di sini ada nilai SF untuk guling dan geser, kemudian untuk tegangan tanah atau sigmanya dengan kondisi tanpa gempa dan dengan gempa dan seterusnya. Selanjutnya soal nomor 3, bagaimana tahapan
perhitungan pintu pengambilan dan hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mendesain. Jadi setelah kita menghitung stabilitas dan ternyata bendungnya itu sudah dalam kondisi stabil atau memenuhi semua persyaratan, itu kita bisa lanjut ke step pintu pengambilan. Di mana di sini pertama kita harus menyediakan semua data-data yang dibutuhkan dari mulai debit pengambilannya, kemudian tinggi mercunya, kecepatannya, dan sebagainya. Dan selanjutnya kita eh, merencanakan dimensi dari pintu pengambilan itu sendiri, yang tentunya memperhatikan dari semua data-data yang ada sebelumnya. Kemudian kita menentukan H, H1, H2, dan parameter-parameter lain. Nah, untuk mutu-mutunya juga di sini bisa dilihat mutu baja yang digunakan adalah BJ34. Jadi mutunya sebagai berikut. Kemudian kita merancang untuk saluran primernya terlebih dahulu, sehingga nanti bisa didapatkan hanya adalah sekian, dan tinggi jagaan itu adalah 0,5 berdasarkan dengan Ki yang tadi adalah 1,21, jadi ada di antara 0,5 sampai 1,5. Selanjutnya, jadi untuk perencanaan pintu pengambilan itu pertama kita memasukkan data elevasi dasar sungai, elevasi muka air normal dan air banjir, kemudian air gama lumpurnya, dan seterusnya. Lalu kita memperhitungkan tekanan pada pintu. Yang pertama ada tekanan dari air banjir. Jadi H1, H2 itu dari data yang didapat di atas yang ini, kita mengurangkan antara air banjir dan dasar sungai. Kalau yang tekanan lumpur itu ada H3 dan H4, itu mengurangkan antara H3 dan H yang di atas. Dan seterusnya. Jadi kita eh, dapat nilai PW, PS, dan P total, di mana P total PW ditambah PS. Lalu kita mencari untuk momen lentur. Kemudian untuk terakhir adalah mendapatkan nilai T. Jadi di perencanaan tebal pintu itu kita masukkan mutu bajanya pakai yang berapa, kemudian tegangannya berapa, dan seterusnya. Dan di sini didapatkan tebalnya adalah 3 cm. Soal nomor 4, jelaskan bagaimana tahapan perhitungan pintu pembilas dan kantong lumpur dan apa yang diperhatikan dalam mendesain. Untuk mendesain pintu pembilas dan kantong lumpur itu dilakukan pada sheet berikutnya. Untuk pintu pembilas ada di sebelah sini. Jadi untuk pintu pembilas itu ada dua kondisi di mana ada pintu pembilas dengan terbuka sebagian dan terbuka sepenuhnya. Nah, untuk pintu pembilas itu pertama kita mencari parameter-parameter yang diperlukan, ada B, ada C1, D, dan VC. VC itu dapat dari eh, rumus berikut. Kemudian nanti nilai VC-nya digunakan lagi di perhitungan untuk pintu sebagian, terbuka sebagian. Nah, di pintu terbuka sebagian itu kita dapat nilai H aksen, yaitu nilai H dikurang 0,1, kemudian dapat nilai Z dan Y. Lalu untuk pintu terbuka sepenuhnya agak berbeda untuk perhitungannya, di mana
VC adalah key dibagi A, dan di sini ada sebuah syarat yang harus terpenuhi di mana H itu harus lebih kecil dari H yang ada di pintu terbuka sebagian. Sehingga dari perhitungan yang sudah dilakukan dipilih pintu terbuka penuh dengan tinggi bukaan yaitu 3,237 meter. Karena kalau misalkan menggunakan hasil dari perhitungan pintu terbuka sebagian itu tinggi bukaannya menjadi lebih besar dan tinggi hidrolis dari tinggi hidrolis yang tersedia, atau ini itu hanya kan 4,1 meter, itu lebih besar dari H aksennya 4 meter. Selanjutnya untuk kantong lumpur. Beberapa kantong lumpur, beberapa perhitungan yang dilakukan pada kantong lumpur meliputi yang pertama adalah perencanaan kantong lumpur itu sendiri. Untuk debit pengambilannya masih sama seperti tadi 1,21, kemudian lebar salurannya 1,1, kecepatannya 1,5, tinggi basahnya 40, dan kemiringannya adalah 1:1. Untuk perencanaan umum, di sini kita memasukkan beberapa parameter seperti luasnya, keliling basah, jari-jari, kemiringan, tinggi jagaan, dan tinggi tampang basah. Dan ini dihitung menggunakan rumus ABC. Kemudian untuk dimensi dari kantong lumpurnya itu sendiri, kita melakukan perhitungan untuk mendapatkan lebar kantong lumpur, lalu tinggi intake-nya, luas penambang basah, kecepatannya, dan panjangnya, atau L. Selanjutnya untuk perencanaan pada aliran kritis. Untuk perencanaan aliran kritis digunakan rumus sebagai berikut, sehingga kita bisa menentukan tinggi aliran kritis. Jadi di sini kita membuat perkiraan YC atau real YC, jadi kita masukkan sembarang angka yang mendekati pada kondisi eh, FR-nya 91. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai di mana errornya itu kecil, dan di sini sampai dapat 0,00. Selanjutnya untuk kecepatan aliran kritis atau VC itu dihitung menggunakan persamaan berikut dan didapatkan 1,091 meter per detik. Luas penampang basahnya menggunakan persamaan berikut, lalu keliling basah, jari-jari, dan kemiringan atau IC, dan kedalaman DC. Jadi beberapa yang diperhatikan di sini adalah tentunya adalah parameter-parameter yang ingin didapatkan. Ada tinggi aliran kritis, kecepatan aliran kritis, luas penampang, keliling basah, jari-jari, kemiringan, dan kedalaman kantong lumpurnya. Selanjutnya soal terakhir adalah menjelaskan bagaimana tahapan membuat gambar layout bendung dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam desain, dalam mendesain. Nah, untuk layoutnya adalah sebagai berikut, di mana di sini kita menentukan untuk MAB dan MAN serta elevasi dasar sungai sesuai dengan data yang sudah diberikan. Kemudian ada elevasi muka tanahnya, lalu eh, elevasi maksimum sungai di hilir, dan seterusnya. Di sini ada elevasi. Di sini ada saluran pengambilan, lalu ada pintu pengambilannya, pintu pembilas, dan jumlahnya disesuaikan dengan yang sudah dihitung sebelumnya di file Excel. Kemudian untuk jumlah pilarnya juga disesuaikan. Di sebelah sini adalah kantong lumpur.
Jadi airnya mengalir dari arah sini lalu dibawa ke sini dan ke arah kantung lumpur. Dan sebelah sini ada saluran penguras atau pintu pembilas. Jadi di sini ada pintu pembilas. Nah, kemudian dialirkan lagi ke arah ke hilir. Sebelah sini juga sama seperti yang di area ini. Dan area ini merupakan kolam olakan yang sesuai dengan dimensi eh, yang sudah ditentukan, baik itu D-nya dan sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih.